Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa hadratal muhtaramin wal muhtaramat muliakan hormati para bapak ibu jamaah Masjid Istiqlal sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat umur yang panjang, sehat wal afiat dan kondisi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab-sebab yang kita dimuliakan oleh Allah dunia kita, akhirat kita. Moga-moga umur kita dijadikan oleh Allah umur yang barokah, umur yang senantiasa bertambah kebaikannya. Moga-moga Allah memberikan kemanfaatan berkah dari guru-guru kita. Allah angkat derajat guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita salih salihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhiratnya. Moga-moga pula kapanpun suatu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang husnul khatimah, telah dikumpulkan dengan keluarga kita, anak turun kita, teman-teman kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhihi niyyah wa 'ala man sallallahu alaihi wasallam hadratin al-Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi min dhurriyyatil qurrati wa al-hadratin sallallahu alaihi wasallam. وبسلمك إلى حضرة رسول الله إلى حضرة واسمع شاء الله سبحانه وتعالى إلى حضرة وشرحنا إلى حضرة إلى حضرة واسمع إلى حضرة شهد الشيخ وترشد مجال الشيخ وتجيل الدرجة الشيخ جيد لله مصدر مقدر وحده ولا شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa nabi wa bi qawlin mu'tadil billati fi ad-darain. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Masih melanjutkan tentang bab tayamum, ya. Di tayamum ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak bertayamum. Jadi ini hadiah dari Allah untuk kita. Agar apa? Agar selalu terjaga masalah kebersihan, masalah kesucian, taharah ini pada tiap kondisi dan keadaan serta masa. Wa faraiduhu, adapun fardunya tayamum, arba'atu asya'a, itu ada 4 hal. Fardunya tayamum, perkara yang wajib ketika untuk kita melakukan tayamum, ini ada 4. Ya, jadi fardu itu wajib, harus kita kerjakan. Ahaduha, salah satunya an-niyatu, niat. Ya, jadi rukunnya tayamum, fardunya tayamum yang pertama adalah niat. Wa fi ba'din nusakhi arba'u fisalin, di dalam sebagian redaksi diterangkan pakai kata-kata arba'u fisalin, 4 perkara, 4 hal pula. Niyatul fardu, niat fardu, itu di bagian redaksi. Jadi rukun daripada tayamum yang pertama adalah niat. Nah, fa inna wa al-mutayammimu al-fardhu wan naflah. Fa inna wa, apabila niat al-mutayammimu, orang yang bertayamum, fardhu, niat untuk melakukan sholat fardu, niat untuk melakukan perkara yang fardu, wan naflah, dan niat pula untuk melakukan perkara yang sunnah. Istibahahuma, maka keduanya diperbolehkan. Jadi sekali tayamum, ya, niatnya untuk melakukan sholat wajib, sholat fardu, sekaligus untuk melakukan sholat sunnah, ya, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan melakukan sholat fardu dan pula diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah, entah itu rawatibnya itu ba'diyah ataupun qobliyah. Jadi kalau kita tayamum, niat kita adalah meniatkan diri untuk melakukan sholat fardu dan sunnah, ya. Jadi kita tayamum untuk melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah, maka kedua-duanya diperbolehkan dengan sekali tayamum, ya. Jadi boleh sholat wajib, boleh tambah lagi sholat sunnah. Jadi 1 sholat wajib, 1 sholat sunnah. Ya. Awil fardhu faqat, atau orang ini tadi ketika bertayamum memulai niatnya, dia berniat untuk melakukan perkara yang fardu faqat saja. Dia tayamum tadi mulai awal niatnya hanya untuk melakukan sholat fardu, hanya untuk melakukan, untuk diperbolehkannya mengerjakan sesuatu hal yang fardu saja. Istibahah, maka diperbolehkan ma'ahu, bersama niatnya yang untuk fardu aja ini tadi, an-nafla, melakukan sholat sunnah, wa sholatal janazati, dan sholat jenazah aidan juga. Boleh juga ketika kita tuh tayamum hanya niat, saya niat tayamum ini untuk melakukan sholat fardu, diperbolehkannya sholat fardu, ya. Maka ketika orang ini niatnya hanya untuk melakukan sholat fardu, maka istibahah ma'ahu an-nafla wa sholatal janazah, diperbolehkan dengan 1 kali tayamum yang niatnya untuk melakukan perkara atau sholat yang fardu ini tadi, diperbolehkan pula dia selain melakukan sholat fardu ini juga diperbolehkan melakukan sholat sunnah, ditambah lagi boleh lagi melakukan sholat jenazah, seumpamanya pas bersamaan ada jenazah, ya, diperbolehkan, ya. Jadi plus 1 lagi, ya. Kalau yang tadi, ya, itu karena memang sengaja niat fardu dan sunnah, maka kedua-duanya diperbolehkan. Sekarang orang ini tayamum hanya niat untuk melakukan perkara yang fardu, melakukan sholat yang fardu,
Maka bersama sholat yang fardu ini diperbolehkan pula orang itu melakukan sholat sunnah dan sholat jenazah. Ada plus satunya, ya, diperbolehkan pula. Ya, ini. Nah, ketika awin nafla faqat, awin nafla ataupun dia niat sholat sunnah, tayamumnya ini tadi untuk melakukan sholat sunnah, ya. Jadi dia bertayamum, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat sunnah lillahi ta'ala, ya. Niatnya hanya untuk melakukan sholat sunnah, ya. Lam yastabih, maka tidak diperbolehkan ma'ahu dengan niat yang sunnah ini saja al-fardu, melakukan sholat fardu. Tapi kalau seseorang itu ketika melakukan tayamum niatnya hanya melakukan sholat sunnah, dia entah itu sholat sunnah duha atau sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir atau sholat sunnah ba'diyah apa qobliyah seumpamanya, ya, maka ketika hanya niat untuk melakukan sunnah saja, maka tidak diperbolehkan lam tastawih ma'ahu al fardu, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu. Maka ketika ia mau melakukan sholat fardu, maka harus bertayamum kembali, ya. Beda sama yang di depan tadi, niatnya melakukan sholat fardu, maka itu diperbolehkan melakukan sholat fardu dan juga melakukan sholat sunnah serta sholat jenazah. Ini, ya. Ini. Wakada lanawa as-sholata, ya. Begitu pula ketika orang itu hanya ketika bertayamum, ya, seorang bertayamum ini tadi hanya niat untuk melakukan sholat saja, ya. Hanya untuk melakukan sholat, tidak niat untuk melakukan sholat sunnah seumpamanya, tidak melakukan sholat fardu, pokoknya dia saya bertayamum untuk melakukan sholat gitu aja. Maka ini hanya diperbolehkan untuk melakukan satu kali sholat, entah itu sunnah aja atau fardu saja. Ya, ini ketika dia hanya untuk niat hanya melakukan sholat saja. Nah, ini, ya. Jadi hanya diperbolehkan sekali sholat. Ya, kalau niat fardu dan sunnah maka diperbolehkan melaksanakan kedua-duanya. Kalau niat tayamum tadi melaksanakan yang fardu, boleh fardu dikerjakan, boleh pula ditambah lagi dengan sunnah dan sholat jenazah. Kalau dia hanya niat untuk melakukan sholat sunnah, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dengan tayamumnya tadi melakukan sholat fardu. Ya, ini. Ya. Wajibu dan wajib qarnu niat tayamumi, menyertakan, ya, menyertakan niatnya tayamum binaqlit turabi, dengan memindah debu lil wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Wajib ketika niat ini, ya, niat bertayamum tadi itu wajib bersamaan dengan memindahnya debu ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi sama seperti kita niat wudu, ya. Ketika kita ambil debu, ya, kemudian kita anukan, ya, kibaskan atau dikibaskan boleh, ya, kemudian pas di wajah, nah, ini kita niat untuk tayamum tadi, niatnya untuk apa? Apakah untuk fardu dan sunnah, ataukah saya niat tayamum untuk fardu, ataukah saya niat hanya untuk sunnah? Nah, itu bersamaan dengan memindahnya debu ke wajah. Artinya ketika tangan yang sudah ada debunya ini tadi nempel di wajah. Nah, itu wajibnya niat, ya. Jadi wajib, ya. Qarnu niyati, menyertakan niat, qarnu niyati tayamumi, menyertakan niatnya tayamum binaqlit turabi bil wajhi wal yadaini. Kalau tadi saya buka di kitab Fathul Mu'in, ya, itu boleh, ya, hanya niatnya itu bersamaan dengan pas tangan yang sudah debunya nempel di wajah, boleh, ya. Atau boleh juga
Ya, tayamum itu sebelum nempel di wajah, yang penting saya sudah niat untuk bertayamum, itu juga diperbolehkan. Habis ini disampaikan, ya, wajib menyertakan niat tayamum ketika memindah debu ke wajah dan kedua tangan. Wastidamatu hadhihi niyati, dan melanggengkan niat ini ila mas'u syai'in, sampai mengusap sesuatu minal wajhi, daripada wajah. Artinya jadi ketika niat nawaitu at-tayammum al-istibahati sholati fardhu umpamanya, itu masih terus, ya, langgeng sampai sesuatu itu tadi nempel di wajah kita, tangan kita nempel di wajah. Jadi wajib, ya, wastidamatu hadiniyah, ya, jadi niat ini wajib kita langgengkan, jangan diputus ila masyi syai'in, sampai mengusap sesuatu minal wajhi, di bagian wajah. Jadi sampai tangan kita ini mengusap, ya, mengusap, dan sudah nempel. Waktu mengusap berarti sudah bergerak, ya, sesuatu di bagian wajah, entah yang sini dulu atau sini, ya. Tapi nanti sunnahnya, ya, sunnahnya tayamum itu mendahulukan, kalau wajah ini bagian atas, bukan sini, ya, enggak, tapi bagian atas, ya. Kalau bertayamum, ya. Nah, jadi wajib, ya. Jadi niatnya tadi itu dilanggengkan sampai kita mengusap sebagian wajah kita, itu masih niat tayamum. Nah, walau adasa dan apabila atau jika seorang yang bertayamum tadi itu hadas, ba'da naqlit turabi, setelah memindahkan debu, lam yamsah, maka tidak diperbolehkan mengusap dzalika turab, dengan debu tersebut, ya. Jadi seumpamanya setelah mengambil itu debu, baru mau dipindah, kok kentut, nah, maka tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Debu yang tadi tidak diperbolehkan untuk digunakan mengusap, ya. Ini, ya. Jadi ketika sudah ngambil, ya, seumpamanya sudah hampir nempel atau sudah nempel, kentut, nah, berarti ini tidak boleh diteruskan, ya. Lam yamsah bidzalika turab, maka seorang yang bertayamum tidak diperkenankan untuk mengusap dengan debu tersebut. Bal yuqalu ghairuhu, akan tetapi orang yang bertayamum ini pindah untuk mengambil debu yang lainnya. Artinya debu yang tadi itu tidak boleh digunakan, kita buang, kita ambil lagi debu yang lainnya, ya. Tidak boleh diusapkan debu yang tadi, ya. Dunia. Wasani wasalis, adapun rukun atau fardunya tayamum yang kedua dan tiga, maskul wajhi, itu mengusap wajah, maskul yadaini, dan mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, berserta dua siku. Rukun yang kedua adalah mengusap wajah. Rukun yang ketiga mengusap kedua tangan berserta dengan siku. Ini rukun tayamum yang kedua dan yang ketiga, ya. Ini jadi wajah, ya. Mana batasan wajah, yaitu yang diusap, ya, dengan debu ini tadi, ya. Sama seperti wudu, batasan wajahnya ini mana. Begitu pula kedua tangan, batasan tangan yang wajib dibasuh ketika wudu itu kan sampai mirfaqaini, fagsilu wa aydiyakum, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Dan kedua tangan sampai siku-siku. Tadi juga diusap kalau kedua tangan ma'al mirfaqaini, bersama dengan juga kedua siku ini juga diusap. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, dan di sebagian redaksi yang lainnya ilal mirfaqaini, menggunakan kata-kata ilal mirfaqaini. Intinya mengusap kedua tangan itu adalah mulai jari-jari sampai daripada siku-siku, ya.
Wa yakunu masbuhuma bidarbataini. Wa yakunu maka ada masbuhuma mengusap mengusap wajah dan mengusap kedua tangan ini tadi bidarbataini dengan 2 kali pukulan. Ini diperhatikan dengan 2 kali pukulan, tidak dengan sekali pukulan. Walaupun toh bisa dengan sekali pukulan, tapi di sini syaratnya fardunya adalah dengan 2 kali pukulan. Berarti 2 kali mengambil debu. Sekali untuk mengusap wajah, mukul lagi di tempat yang lain karena kemarin tidak boleh yang sudah mustamal. Ya. Tayamum dengan debu yang mustakmal juga sudah tidak boleh. Debu ini sudah pernah digunakan tayamum untuk menghilangkan hadas atau najis, ya, tidak gunakan lagi maka tidak boleh. Maka cari di tempat lain lagi, ya, cari debu yang lain lagi, ya, dengan 2 kali pukulan, tidak dengan sekali pukulan. Walaupun tidak semuanya mampu bisa dikerjakan dengan sekali pukulan, sekali ngambil, seumpamanya dia hanya mengusap tangannya untuk wajahnya, plek diratakan semuanya bisa. Kemudian yang ini tangannya sini, seret sini. Ini kan masih belum kena, ya, apa namanya? Nah tadi ya, jadi diratakan semuanya ya, boleh bisa, tapi tidak diperkenankan, ya. Harus apa namanya itu dengan 2 kali tepukan, 2 kali pukulan ke debu. Didor bata ini dengan 2 kali pukulan. Walau wadu'a ada kata seseorang yang bertayamum tadi itu meletakkan yadahu tangannya ala turabin na'imin di atas debu yang halus, ya. Jika seorang yang bertayamum tadi meletakkan tangannya ala turabin na'imin atas debu yang halus, fa'alaqa maka menempellah dia terhadap debu yang na'imin tadi, debu yang halus, turabun debu lagi min ghairi darbin tanpa dipukul kafah, maka itu cukup. Artinya seumpamanya kita bertayamum, kita tempelkan tangan, kita pukulkan namanya di debu, plek, kita angkat, ada debu-debu yang nempel lagi, seumpamanya kena angin atau kena apa, ya, kemudian secara tidak sengaja atau dengan sendirinya tanpa dipukulkan nempel di yang kita tadi sudah ambil debu tadi nempel di tangan, maka itu tidak menjadi masalah. Kafah itu tetap tercukupi, ya. Jadi kalau seseorang itu meletakkan tangannya, ya, di atas debu yang halus, ya, kemudian kok nempel lah, ya, debu lain tanpa dia memukul, ya, di tangannya tadi, maka itu tetap diperbolehkan. Artinya tayamumnya tetap sah, tidak menjadi masalah, ya. Ini tidak jadi masalah. Ini. Warabi'u adapun syarat apa rukun yang keempat. Warabi'u adapun rukun tayamum yang keempat, at-tartib itu tertib, berurut-urutan, tertib sama seperti tertib ketika wudu. Kalau tayamum berarti niat terlebih dahulu bersamaan dengan mengusap sebagian wajah tadi, kemudian baru mengusap kedua tangan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, ya. Jadi rukunnya daripada tayamum juga tertib, harus berurut-urutan. Niat mengusap wajah, baru mengusap kedua tangan, ya. Ini kalau masalah tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu, ya, bagian wajah yang atas atau yang bawah dulu yang diusap, itu nanti halnya yang sunnah, bukan menjadi hal yang rukun atau yang fardu, ya. Ini wajibu maka wajib taqdimu maskil wajhi, wajibu maka wajib taqdimu maskil wajhi, mendahulukan mengusap wajah ala maskil yadaini atas mengusap kedua tangan. Maka wajib hukumnya kita yang bertayamum mendahulukan mengusap wajah, mengakhirkan mengusap kedua tangan, ya. Ini
Sawa'un tayammama, baik seorang tadi itu bertayamum an hadasin asgharu, dari hadas yang kecil, au akbari, atau hadas besar, ya. Jadi baik orang itu bertayamum dari hadas kecil, bertayamum dari hadas besar, sama harus tertib. Yang didahulukan harus mengusap wajah terlebih dahulu, baru mengusap kedua tangan. Ya, jadi caranya sama. Tayamum yang dari hadas kecil, ya, dengan tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Ya, kemarin ini yang dipertanyakan, ya. Bagaimana caranya, ya? Kalau dalam wudu sama mandi besar kan jauh berbeda. Apakah kita harus gulung-gulung di debu, ya, di pasir? Kan ini mandi besar. Mandi besar itu kan semua anggota badan harus teraliri air. Berarti ini semua badan harus terkena debu. Gulung-gulung ini. Ya, tidak sedemikian rupa. Kan ini tadi hadiah dari Allah khusus untuk umatnya Rasulullah, rukhsah keringanan bagi kita umatnya Rasulullah agar selalu terjaga akan melakukan kesucian dan melakukan ibadah di setiap tempat dan setiap kondisi. Jadi walaupun untuk menghilangkan hadas besar, tetap cara tayamumnya sama. Rukunnya ada 4. 1 niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap kedua tangan, 4 tertib. Ini dilakukan untuk menghilangkan hadas dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Walau taroka andai kata orang yang pertama tadi itu meninggalkan tertib lam yasihah, maka tidak sah, ya, tidak sah. Mengusap tangan dulu baru wajah, ini tidak sah tayamumnya harus tertib, ya. Wa amma akhdhu turab adapun mengambil debu lil wajhi untuk wajah, wal yadaini dan kedua tangan, fala yustaratu, maka tidak disyaratkan fihi di dalam akhdhu turab, ya. Adapun ketika kita mengambil debu untuk tayamum tadi lil wajhi yang kita gunakan untuk wajah, wal yadaini dan mengambil debu untuk kedua tangan, fala yustaratu, maka tidak disyaratkan fihi di dalam mengambil debu tadi tartibun tartib, ya. Jadi kalau masalah mengambil debunya, ya, untuk mengusap wajah dan kedua tangan tidak disyaratkan tartib. Yang disyaratkan tartib itu adalah mengusapnya. Bagaimana gambarannya? Falau doroba andai kata seseorang itu memukul biyadahi dengan kedua tangannya, daf'atan dengan sekali saja, ya, dengan sekali pukulan, ya, ala turabin atas debu, wa masaha dan ia mengusap biyaminihi dengan tangan kanannya, wajhahu wajahnya, wa biyasarihi dan dengan tangan kirinya, yaminahu mengusap tangan kanannya, jaza maka diperbolehkan. Gambarannya kita ngambil debu orang yang tayammum, sudah dikipas-kipaskan, ya, 1 kali pukulan, ya. Dia tangan kanannya aja yang digunakan mengusap untuk wajah, diratakan, wajah semuanya rata. Baru tangan kirinya digunakan untuk mengusap tangan kanannya, ya, seumpamanya ya, ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, ya. Berarti nanti ngambil sekali lagi tetap dengan 2 kali pukulan. Ngambil sekali lagi untuk apa? Kan tangan kirinya belum, ya. Ini jadi untuk mengambil debunya tidak disyaratkan tertib, tetapi untuk melakukan usapan tayamumnya yang dilakukan tertib, ya. Ini tadi kan tidak tertib berarti, ya. Belum. Tangan kanannya untuk wajah, ya, tangan kirinya untuk kanan, selesai semuanya. Berarti kan dia sudah, ya, ya, ini, ya. Berarti nanti ngambil lagi untuk yang kiri. Nah, ini berarti tidak tertib dalam mengambil debunya, ya, dalam mengambil debu. Nah, itu tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan, ya. Ini. Nah, mengambil debunya, ya, yang bagus, ya,
Itu plek ya, namanya kita plek ya, baru kita tepukkan gini, bukan begini. Enggak, tapi begini atau dikibaskan begini. Bu, boleh. Begini Bu, boleh ya, bukan begini. Ya. Gini. Ya. Jadi diperbolehkan ya. Yang disyaratkan itu harus mengusap wajah dulu baru kedua tangan. Kalau masalah ngambil debunya tidak dipermasalahkan ya. Jadi ngambil sekali tepukan, sekali pukulan, yang tangan-tangannya untuk mengusap bagian wajah, tangan kirinya mengusap tangan kanan, baru ngambil lagi untuk mengusap tangan kiri, tetap dengan 2 kali pukulan, 2 kali ambilan. Nah, ini daripada fardu-fardunya atau sesuatu hal yang harus dikerjakan ketika bertayamum. Ya. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunahnya tayamum, ayat tayamumu yakni tayamum salah satu asya'a itu ada 3 hal. Sunah-sunahnya tayamum itu ada 3. Wa fi ba'dhin musakhin nabi salatu khisalin ya. Di sebagian versi pakai kata-kata salatu khisalin. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah, sama sebelum kita mulai tayamum, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sunnah membaca basmalah untuk mengawali setiap perbuatan yang baik, terlebih masalah ibadah biar tambah berkah ya. Ibadahnya. Wa taqdimul yumna. Nah, ini mendahulukan bagian yang kanan, minal yadaini, daripada kedua tangan. Berarti yang diusap tangan kanan dulu, baru alal yusra, mengakhirkan tangan kiri, minhuma, daripada yadain ya. Jadi 1 sunnahnya membaca basmalah, 2 mendahulukan bagian tangan kanan, mengakhirkan bagian tangan kiri ya. Wa taqdimu a'lal wajhi. Nah, ini yang wajah. Wa taqdimu 'alal wajhi, dan mendahulukan 'alal wajhi, bagian atas wajah, 'ala asfalihi, mengakhirkan bagian bawah. Jadi kalau wajah berarti ngusapnya nggih. Ya, pelan ya. Kita temukan baru. Nah, ya. Bukan begini ya. Sunahnya ya mendahulukan yang bagian atas ya, namanya kita jalankan, baru yang bawah. Nah, ini sunnahnya kalau yang bagian wajah. Kalau ini ya bukan, ini berarti kan sudah jalan, berarti kanan kiri. Tapi kalau wajah adalah bagian atas terlebih dahulu, baru yang bagian bawah yang diratakan, yang diusap dengan debu tadi itu. Ini kalau tangan tetap didahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Ya, kalau tangan berarti ya, kalau tangan ya, ini ya, boleh begini, boleh ya, ini seret ya, sego. Ini kan belum kena, makanya separuh seret, baru diputar. Nah, ini di sini seret, lepas. Jangan begini. Kalau begini berarti nanti ini terusap, ini mustakmal sudah berarti ya. Jadi seret ya. Nah, diputar. Yang ini tadi belum, baru seret ya. Nah ya, kemudian yang kiri sama, yang kiri juga sama seret ya. Nah, diputar ini. Nah, sekarang ini kan tadi ditemukan yang kiri, itu ya. Jadi enggak, pokoknya begini enggak ya. Ya, enggak. Jadi ya begini ya, telapaknya set ke bawah ya. Jadi ini tadi ya, set ke bawah, baru diputar. Nah, ini begini ke sini ya. Ini nanti begini juga ya, set ya, ini. Nah, ini tadi kan, nah ya, jempol ketemu jempol nanti ya, ibu jari ketemu dengan ibu jari,
Itu untuk mengusap kedua tangan. Ya. Wal muwalatu dan muwalah, yakni nyambung ya, nyambung. Wasabaqa maknaha, dan sudah lewat maknanya muwalah fil wudu, di dalam bab wudu ya. Jadi kalau sunnah-sunnahnya tayamum itu kalau di kitab Fathul Mu'in itu diterangkan semua yang menjadi sunnah-sunnah wudu itu juga menjadi sunnah-sunnahnya tayamum. Illa at-taslis, kecuali 3 kali, mengulang 3 kali. Kalau wudu kan membasuh wajah, sunnahnya diulang 3 kali. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, seterusnya. Tapi kalau tayamum tidak ada sunnah untuk taslis, sekali aja. Ya, sekali aja. Wah, sunnah lah kayak wudu 3 kali diulang. Enggak, ya. Sekali aja. Tidak ada sunnah untuk taslis. Tidak, ya. Wabatia, dan ada lagi lil mutayammim, bagi orang yang bertayamum, sunnah ukhra, sunnah yang lainnya, madhkuratun, yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Ada sunnah-sunnah yang lainnya, di antaranya minha, di antara sunnah-sunnah yang lainnya ya, naz'an, melepas, al mutayammimu, orang yang bertayamum, khatamahu, cincinnya. Kalau orang bertayamum ya, sunnah untuk melepas cincinnya, fid darbati, di dalam pukulan atau ketika melakukan pukulan al-ula, yang pertama ya. Jadi ketika kita pakai cincin, maka disunahkan untuk melepasnya ketika kita memukul, ambil debu ya, sunnah untuk melepaskan cincin kita di pukulan yang pertama. An-nasaniyatu, adapun pukulan yang kedua ya, mengambil debu yang kedua, pukulan yang kedua, fayajibu, maka wajib naz'ul khatimi ya, naz'ul khatami, melepas cincin, fiha, di dalam pukulan yang kedua. Di pukulan yang kedua wajib untuk dilepas. Kenapa? Biar terkena debu ya, biar terkena debu. Karena yang kedua itu kan untuk mengusap tangan, harus semuanya terkena. Jadi yang pertama, mukul yang pertama hukumnya sunnah untuk dilepas. Ngambil debu yang kedua, mukul debu yang kedua, itu hukumnya wajib melepas cincin. Demikian mungkin masuk waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan amin. Alhamdulillah fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa bi jalanika wa wajhika karim wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa syarri sa'il al-asma'i wa sifat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin ila malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina min ilmi wa zayyinna min ilmi wa akhrina min hamdina bil afiyah. Allahumma هذه دار الله فيها عباد الله عندها يا رب بجاه سيدنا محمد. اللهم رب فارفعنا بجنة هدينا حسن كرماته وعملنا به طريقا ومعظما في الثاني. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا. اللهم لنا الشيخ وربي الرحمن منا فيما خاصة وعملنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا بجاه محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وولدنا وارحمنا ربنا الشوارع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حفظنا الله وإياكم وحفظكم وأن أهلا في الدنيا آخرتنا والله موفق العفو والطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.